Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ada 4 yang akan menghalang-halangi ibadah kita. Namanya awaik, akobatul awaik. Akobah itu ibarat tanjakan yang harus ditempuh yang menghalang-halangi ibadah kita. Pertama adalah dunia. Dunia ini akan menghalangi ibadah. Makanya dunia ini jangan dimasukkan ke dalam kolbu kita. Jangan menjadi tujuan kita. Tujuan kita adalah Allah semata. Maka kosong kolbu kita dari dunia. Yang kedua, al-kholku. Yang akan menghambat ibadah kita adalah makhluk. Pingin pujian, penghormatan, bantuan orang lain. Menjadi tawakal kita kepada Allah menjadi lemah. Dakwah, ikhlas. Mau jadi murid atau tidak. Dakwah, ikhlas. Besek. Ngerti nggak besek ini? Besek itu apa? Ada pisang, ada singkong. Pokoknya di kebun semua dimasukkan tuh. Awas itu. Penghalang ibadah. Tawakal kepada Allah. Ikhlas dalam beramal. Yang ketiga adalah an-nafsu. Nah ini musuh terbesar. Nabi bersabda, ada aduwika ma baina janbaika. Musuh terbesarmu adalah nafsumu sendiri. Sedang sholat ikut nafsu kita. Sedang puasa ikut nafsu kita. Sedang zikir ikut nafsu kita. Sedang ibadah ikut nafsu kita. Nafsu ini lengah saja kita bisa masuk. Nafsu inilah yang menjadi musuh terbesar. Maka jihadul akbar, jihad terbesar adalah memerangi hawa nafsu. Dibandingkan dengan memerangi orang kafir, kenapa? Ahyanan berperang dengan orang kafir seperti perang Badar, perang Uhud, waktunya terbatas. Tapi perang melawan nafsu kita sepanjang hidup kita, kita harus menundukkan, mengalahkan nafsu kita. Nah, ini si nafsu ini, kalau kepada ahli ibadah, lembut sekali ngegodanya. Tapi kepada ahli maksiat, terang-terangan, nyuruh zina, nyuruh apa? Berangkat ke masjid, berangkat ngaji, memberikan ceramah, nafsu kita ikut berperan. Ingin dapat kebagian dari nafsu kita, disebut orang alim, disebut orang pinter. Nah, nafsunya begitu. Biar disebut orang soleh, biar disebut orang alim, biasa disebut orang soleh. Datang ke masjidnya, ibadahnya, nah di situ nyelinap nafsu kita. Berhati-hati. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, haddun nafsi, ikut bagian nafsu kita di dalam berbuat kemaksiatan, zohirun jaliyun. Itulah kepada orang yang sudah belajar ibadah. Nah ini kita tundukkan nafsu kita. Si akunya jangan ikut bagian. Si aku ini jadi tambah disebut pinter oleh orang. Disebut banyak pengikutnya oleh orang. Tambah terkenal, pasti banyak orang yang memuji. Itu si nafsu itu gak kerasa. Lembut, khopiyun jaliyun gerakan nafsu itu. Bagi orang yang sudah belajar ibadah, khopiyun jaliyun. Lembut sekali mempengaruhi keikhlasan ibadah kita. Nah ini berhati-hati. Dan mengobati penyakit hati yang terkena dari orang yang belajar ibadah, so'bun ilajuh. Sulit mengobatinya. Membuang penyakit hati seperti ujub yang menyelinap. Ujub itu adalah dari nafsu. Itu sulit mengobatinya kecuali diobati dengan seorang mursyid. Seperti sedang dakwah aja. Padahal di situ ujubnya muncul. Keikhlasannya tergerus. Seperti sedang beramal soleh saja. Berbuat baik kemanfaatan yang besar saja. Tapi justru ujub yang keluar dari nafsunya semakin menjadi-jadi dalam kolbunya. Dan itu tidak akan bisa dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Tahu-tahu gak ada amal ibadah kita. Habur, hancur lebur. Nah ini berhati-hati. Berhati-hati. Maka mursyidlah yang memiliki kapasitas untuk membersihkan kolbu murid dari berbagai macam penyakit hati. Surah Al-Jum'ah ayat kedua, wa yuzakkihim. Peran para rasul adalah yuzakkihim, membersihkan kolbu umat. Demikian pula pewarisnya mursyid, yuzakkihim, membersihkan kolbu murid dari penyakit-penyakit hati.